Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Epidemiologi Deskriptif ingin menjelaskan materi mengenai studi case report. Berikut adalah anggota kelompok 6 yang terdiri dari Windy Nurdiana Utami, ada Safitri Guriato, Esther Liana, dan saya sendiri Rifda Nurul Zafiyah. Ini adalah pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu desain studi case report, yang kedua kelebihan dan kekurangan, dan terakhir yaitu telaah artikel studi case report. Yang pertama yaitu desain studi case report. Studi case report atau laporan kasus merupakan studi kasus yang bertujuan mendeskripsikan manifestasi klinis, perjalanan klinis, dan prognosis kasus. Case report mendeskripsikan cara klinisi mendiagnosis dan memberi terapi kepada kasus, dan hasil klinis yang diperoleh. Selain tidak dapat kasus pembanding, hasil klinis yang diperoleh mencerminkan variasi biologis yang lebar dari sebuah kasus, sehingga case report kurang andal atau reliable untuk memberikan bukti empiris tentang gambaran klinis penyakit. Ciri-ciri dari case report itu yang pertama merupakan studi epidemiologi yang bersifat observasional, yang kedua unit pengamatan atau analisisnya adalah individual, yang ketiga merupakan laporan kasus-kasus penyakit dengan diagnosis yang diduga sama, yang keempat, biasanya merupakan penyakit-penyakit baru, masalah kesehatan baru, atau fenomena baru yang belum jelas. Yang kelima yaitu menggambarkan riwayat penyakit, pengalaman klinis dari masing-masing kasus, dan terakhir, laporan kasus kemudian dapat dianalisis secara sederhana, yakni dengan melihat distribusi atau frekuensi penyakit berdasarkan gejala-gejala klinis, orang, tempat, dan waktu. Yang ini merupakan tujuan case report. Yang pertama yaitu dapat diperoleh informasi tentang distribusi frekuensi penyakit atau masalah kesehatan yang teliti. Yang kedua, diperoleh informasi tentang kelompok yang berisiko tinggi terhadap penyakit. Dan ketiga, dapat dipakai untuk membangun atau memformulasikan hipotesis baru. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari case report. Untuk kelebihannya, yaitu hasil klinis yang diperoleh mencerminkan variasi biologis yang lebar dari sebuah kasus. Untuk kelebihan yang kedua, dapat melihat kelompok yang berisiko lebih tinggi. Dan kelebihan yang ketiga, yaitu datanya dapat digunakan untuk penelitian lain atau penelitian lanjutan. Selanjutnya ada kekurangan. Nah, kekurangan dari case report ini yaitu tidak terdapat pembandingnya atau tidak terdapat kontrolnya. Lalu yang kedua, kurang reliable tentang gambaran klinis penyakit. Dan yang ketiga, hanya berdasarkan kasus-kasus yang dilaporkan saja. Selanjutnya, yaitu mengenai subbab 3, yaitu telaah artikel case report. Selanjutnya. Jadi yang pertama-tama itu kita mengetahui dulu identitas dari artikel tersebut. Seperti yang kita ketahui dari sini judul artikelnya itu yaitu mengenai aspek sentuhan dalam terapi kelompok terapeutik untuk meningkatkan rasa percaya bayi usia 12 sampai 18 bulan dengan menggunakan desain studi case report. Kemudian yang kita ketahui juga dalam artikel ini penulisnya adalah Safra, Ria Kurniati, dan Zakiyah Rahman, dan berasal dari institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjung Pinang. Selanjutnya mengenai jurnal dari artikel ini sendiri, jurnalnya adalah jurnal ilmiah keperawatan Stikes Hang Tuah Surabaya dengan volume 15 nomor 1 pada bulan Maret 2020 dengan nomor ISSN-nya itu 2085 sampai 3742 dan pada situs daringnya bernomor 2598 sampai 1021. Selanjutnya yang kita bisa telaah adalah abstraknya. Abstrak itu memiliki ada dasar yang harus dimiliki dalam abstrak itu sendiri, yaitu harus ada introduction-nya, ada methods-nya, ada result-nya, ada discussion-nya. Dalam abstrak ini sendiri sudah memuat keempat unsur tersebut. Selanjutnya abstraknya ini berisi kurang dari 150 kata.
Kemudian pada abstrak ini memiliki juga 3 kata kunci, yaitu bayi, sentuhan, terapi kelompok terapeutik. Selanjutnya itu yang bisa kita ketahui itu mengenai pendahuluannya. Pendahuluan itu sendiri memuat latar belakang, uraian permasalahan yang akan diteliti, dan dikaitkan dengan teori yang berhubungan dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Kemudian pendahuluan lebih dari 1 halaman, lalu penyajian pendahuluan mengerucut ke bawah, di mana pada paragraf awal pendahuluan itu membahas hal-hal yang lebih umum, kemudian semakin ke bawah dibahas lebih spesifik. Next. Kemudian ada metode penelitian itu sendiri. Metode penelitiannya itu adalah metode studi kasus, di mana menganalisis data observasional atau data-data hasil wawancara. Kemudian desain studinya adalah case report atau pelaporan kasus. Kemudian perolehan datanya itu sendiri didapat dari hasil wawancara dan disetujui oleh enumerator dengan menyetujui informed consent. Selanjutnya, kemudian hasil telaahnya itu ada jurnal menggunakan penelitian deskriptif dengan desain studi case report, di mana hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri, yaitu untuk mengetahui pelaporan kasus mengenai bagaimana penerapan terapi kelompok terapeutik dalam meningkatkan rasa percaya pada bayi dan berfokus pada aspek sentuhan. Selanjutnya, komponen pada jurnal case report yaitu abstrak, pendahuluan, kasus, pembahasan, dan daftar pustaka termuat dalam artikel ini. Selanjutnya, berikut ada simpulan dan daftar pustaka dari artikel ini. Next. Berikut adalah daftar pustaka dari hasil pemaparan materi dari kami. Terima kasih.